sobat-sobat terkasih di dalam Tuhan? Shalom. Ada sukacita hari ini? Yang punya sukacita tepuk tangan dulu buat kemuliaan Tuhan. Yang boleh mengantarkan kita hari ini bersama-sama beribadah. Saya undang teman-teman kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak memuliakan Tuhan. Kita mau menaikkan pujian untuk kemuliaan namanya. Kita akan pujian anggur baru. Kita sama-sama bertepuk tangan dengan semangat dan memuji Tuhan. Roh Kudus hadir. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib boleh memulihkan setiap kita bukan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah bagi mereka.
segala kerinduan kami. Terima kasih buat Engkau begitu baik bagi kami. Hingga hari ini Bapa, kami boleh datang di hadapan-Mu, menaruh segala harapan kami, menaruh segala pengharapan kami, hidup kami, permintaan kami, permohonan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang boleh tinggal dalam hati kami. Kau melihat kami pada hari ini Bapa. Setiap kami yang duduk di tempat ini, atau setiap teman-teman yang melihat dari online, Kau tahu kami, karena Engkau Bapa, sahabat kami. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk boleh mengalir di tempat ini ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Kami sangat imani nih ya Bapa. Kami mau turut bekerja kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tahu bahwa hanya dekat dengan Allah saja kita tenang. Hanya dekat dengan Allah saja kita boleh memperoleh kedamaian, ketenangan. Kita juga tahu hanya dekat dengan Allah saja kita mendapat pengharapan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dengan Allah saja aku tenang. Hanya dengan Allah saja kami mendapat kedamaian. Hanya dengan Engkau Tuhan kami semua mendapat pengharapan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu
dosa-dosa kita yang sudah menyucikan kita. Hingga hari ini kita boleh suci di hadapan Allah. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, darah yang begitu mahal, lebih mahal dari emas dan permata. Kita kepujian ini seperti yang Kau ingini. Haleluya Tuhan, terima kasih Kau sudah menebus kami. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kami tahu kami manusia yang hina, tapi Kau menjadikan kami mulia Bapa. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih buat darah yang tercurah atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saya mengajak teman-teman boleh lebih teduh lagi menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Kita mengimani, kita tahu kita sudah ditebus, kita tahu kita manusia yang berdosa, kita tahu kita adalah manusia yang tidak mempunyai apa-apa, tapi Tuhan menjadikan kita seperti yang Dia mau. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati. Saya undang teman-teman boleh bangkit berdiri. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Teman-teman, mari kita boleh meletakkan tangan kita di hati kita, di dada kita, sambil kita menyanyikan lagu ini dari awal. Jadilah padaku seperti. Dengan mata yang terpejam kita menyanyikan lagu ini, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Engkau menebus diri kami Bapa, diri kami dengan segenap hati Bapa. Kita ada pengorbanannya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti. Ku telah mati
Tuhan, seperti lagu ini, jadilah seperti yang Tuhan ingini dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur penebusan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh menikmati Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Berkati setiap rangkaian ibadah ini. Kami memuji Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kini tiba kami mendengar suara Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah firman Tuhan yang hidup boleh tersampaikan, boleh ada di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Iya gitu dong anak muda ya. Shalom. Oke gitu baru semangat. Masih telat gak ya kalau aku bilang Happy New Year? Telat contoh gitu ya. Oh ya udah mau Happy Chinese New Year ya. Tapi belum telat lah ya kalau contoh bilang Happy New Year ya untuk kita semua ya. Mungkin kalau dilihat-lihat ada teman-teman baru, yuk saya undang untuk kita minimal tos, kasih teman-teman kiri kanan kita minimal 5 orang. Nah minimal 5 orang, kasih tosnya dulu. Supaya kita bisa melihat kiri kanan, depan belakang, kita boleh sama-sama. Mungkin nanti diskusi begitu ya. Iya. Sudah? Ya, kini tiba saatnya ya. Teman-teman sekalian, masuk ke tahun baru ini, kita itu senang membuat namanya resolusi. Ya, barbecue juga ya. Tapi juga ada namanya resolusi. Kira-kira ada yang udah buat resolusi ke depannya? Oh, ada ya. Ada yang bertekad ini itu. Nah, hari ini kita bersyukur MBC beribadah di Mantri. Sebelumnya minggu lalu kita bakti sosial ya ke panti asuhan. Hari ini kita benar-benar tahun ini baru hari ini kita berjumpa di Jalan Mantri. Dan 1 tahun ke depan, 1 tahun depan kita akan membahas satu tema yang besar yaitu moving forward. Bergerak ke depan. Inilah resolusi, inilah mimpi daripada MBC. Kiranya kita bisa bertumbuh bersama. Nah, MBC memikirkan bagaimana supaya bisa lebih maju dalam segi kualitas maupun kuantitas. Kalau dalam diri kita, kira-kira resolusi apa yang udah kita buat? Ada yang mau bersorak, mau istilahnya kasih jawaban, ini resolusiku, ada? Apa? Lebih tulus, apa? Lulus gitu ya, amin gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Oke, mungkin ini mewakili ya. Ada mungkin yang beresolusi untuk diet gitu ya. Aku mau diet di tahun yang ini. Mungkin ada yang beresolusi, aku mau berolahraga lebih rajin supaya hidup lebih sehat gitu ya. Mungkin aku belum mau berusaha untuk menabung supaya masa depan, masa pensiun itu lebih cerah gitu ya. Mungkin ada lagi, ada yang mungkin beresolusi aku mau punya pacar tahun ini gitu ya. Mungkin ada ya, mungkin ini mewakili. Dan mungkin ada yang mau beresolusi capek main-main game terus gitu ya. Mungkin mau mencoba hobi-hobi baru, ini resolusiku tahun ini gitu ya. Mungkin ini yang kita impikan, ini yang kita resolusikan tahun ini teman-teman sekalian. Karena apa? Mungkin kita tidak mau terlihat gemuk, kita tidak mau terlihat nggak ada duit gitu ya. Makanya kita beresolusi seperti ini, bermimpi seperti ini. Kita nggak mau terlihat tanda kutip ya bodoh atau kurang pintar. Makanya kita mencoba hobi baru begitu ya. Kita membuat resolusi tersebut. Kita nggak mau terlihat nggak bisa apa-apa. Sehingga semuanya yang kita resolusikan itu menjadi mimpi kita. Apakah itu salah contoh? Enggak. Contoh nggak bilang itu salah, enggak. Dan kalau teman-teman bisa berkomitmen sangat bagus ya. Dan karena kita harus terus belajar dan belajar. Tapi ada stigma jelek. Ada pemikiran yang jelek tentang hal ini yang saya pelajari. Kenapa kita bisa berbuat itu semua? Ada pertanyaan di baliknya. Kenapa kita ingin membuat itu semua terjadi? Stigma yang sering saya dapati, gengsi lah gitu ya. Gengsi lah coy gitu ya. Harga diri lah coy gitu ya.
Malulah coy, malulah geng gitu ya kalau sebutan kita di MBC ya. Begitu kan? Kita karena gengsi, seringkali karena gengsi, karena dasar inilah kita itu mengerjakan semua resolusi itu. Kita mengejar mimpi itu karena gengsi, karena malu dan lain sebagainya. Bukan karena satu hal yang lebih berharga, melainkan karena gengsi. Teman-teman, setelah 15 hari, saya juga udah buat gitu ya resolusi, termasuk di diet itu ya. Setelah 15 hari, teman-teman sekalian. Nih 15 hari nih, baru 15 hari nih. Baru 15 hari nih. Berlalu 2023 ya. Kira-kira apa yang sudah kita kerjakan? Berhenti di tengah jalan gitu ya. Berhenti di tengah jalan, saya pun merasakan. Karena dasarnya cuma gengsi itu tadi. Makanya sering kali resolusi itu gagal, berhenti, macet di tengah jalan. Karena cuma gengsi, malu. Contohnya apa? Aku nggak pede gemuk gitu ya. Gengsi lah gitu ya. Makanya aku pengen resolusi diet supaya dilihat orang. Betul nggak? Sering motivasinya seperti itu. Mungkin ada yang mau nabung, menghemat, membuat manajemen keuangan dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada satu kawan nih, cuy, uang nggak dibawa mati, langsung prinsip kita tuh langsung buyar. Oh iya juga ya, kita mati nggak bawa uang gitu ya. Udahlah, foya-foya kembali. Itu yang sering karena gengsi. Bukan satu dasar yang baik untuk kita berbuat sesuatu. Akhirnya apa? Gagal maning, gagal lagi gitu ya. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, begitu. Nah, dunia ini khususnya kita di budaya timur ya. Indonesia itu termasuk budaya timur, teman-teman, bukan budaya barat gitu ya. Kita itu masih tinggi namanya budaya ini. Budaya honor and shame. Budaya honor dan shame. Budaya memiliki budaya yang ingin diakui, ingin dijunjung tinggi. Kalau nggak ada itu, kita merasa kalau hidup kita nggak ada guna, begitu. Kalau tidak memiliki penghargaan itu, kita adalah orang yang memalukan. Sebaliknya, kalau misalnya kita hebat, kita akan diakui hebat. Tapi sebaliknya, kalau kita istilahnya tidak punya apa-apa, tidak dihargai orang, kita paling tidak dihargai. Itulah budaya dari timur. Maka kita disebut orang yang memalukan kalau kita tidak ada penghargaan diri. Itulah yang kita kejar sebenarnya. Itulah gengsi itu. Karena dasar yang salah. Seringkali kita gagal karena gengsi kita. Seringkali bahkan kita malu karena gengsi kita sendiri. Ya kan? Seringkali. Karena harga diri kita ini tidak ingin dipandang orang jelek. Tidak ingin dipandang orang itu rendahan. Itu yang sering memotivasi. Makanya kita berbuat sesuatu itu karena motivasi sebenarnya orang kepada kita. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar dan terus belajar bahwa ada hal yang lebih baik untuk kita jadikan dasar untuk kita melakukan sesuatu. Termasuk apa yang kita impikan, apa yang kita doakan. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita hidup dengan bermartabat atau live with dignity. Kita akan membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ada yang bawa Alkitab? Kalau enggak, saya sudah kasih di layar ya. Saya ayat yang ke-9, teman-teman ayat 10 ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10 bersama-sama. 2, 3 ya. Kamu ya, saya ulangi. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Dahulu bukan umat Allah atau musuh Allah, sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani,
tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Nah, kita akan membahas satu persatu teman-teman sekalian. Kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 9, diawali dengan kata tetapi. Adakah orang yang belum ada ngobrol gitu ya? Misalnya aku belum ada ngobrol sama Vincent. Tiba-tiba, tetapi apa? Aneh kan? Aneh kan? Tetapi apa gitu? Nggak ada kata dasarnya. Untuk itu kita harus meneliti lebih lanjut, harus membaca lebih lanjut. Tidak bisa berdiri sendiri ayat ini. Nggak mungkin ada orang tiba-tiba bilang tetapi. Yuk kita lihat secara keseluruhan. Kalau di 1 Petrus 2 ayat 1 diawali dengan kata karena. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu daya muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ada proses. Tetapi ayat 1 dimulai dari kata karena. Ada orang lagi ngomong, tiba-tiba misalnya aku ke Hugo, tiba-tiba karena apaan gitu ya, nggak nyambung ya. Kita harus lihat lagi apa sih kalimat intinya, apa sih yang mau dimaksud gitu ya. Secara singkat aja lah. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya di dalam 1 Petrus 1, saya ceritakan aja supaya kita tidak terus sampai malam gitu ya di sini ya. 1 Petrus 1 ini kan 1 Petrus 2. Selalu 1 Petrus 1 itu melukiskan bagaimana Petrus itu menggambarkan atau sedang berada di dalam posisi orang-orang yang di luar Kristus. Sedang berada di dalam satu komunitas orang-orang yang berada di luar Kristus. Orang-orang tersebut memilih hidup di luar Kristus. Hidup di luar ketidakkudusan. Menuruti hawa nafsu mereka itu ya. Lebih menyenangkan diri sendiri, ego sendiri yang dipentingkan, dan lain sebagainya. Dan hal itu teman-teman masih berlaku sampai generasi saat ini. Masih banyak orang yang demikian, mengandalkan egonya, mengutamakan keenakan dirinya bukan orang lain, menuruti hawa nafsunya dan lain sebagainya. Masih banyak sampai saat ini, masih banyak. Padahal kita merasa paling pintar, padahal sebenarnya nol isinya gitu ya. Sama seperti Tuhan melihat kita. Kalau Tuhan hanya melihat perbuatan kita yang sungguh murni, nggak ada harganya. Kita nol di hadapan Tuhan, nggak ada harganya. Karena perbuatan kita, kata firman Tuhan, perbuatan kita itu seperti kain kotor. Kain kotornya bukan kain karena debu-debu gitu ya. Kalau kita belajari Alkitab, kain kotor itu perbuatan kita, bahkan melayani Tuhan. Kalau kita di dalam dosa, kita itu diibaratkan kain yang wanita baru melahirkan, kena darah-darahnya. Itu yang mau kita persembahkan sama Tuhan. Keji, najis bukan? Nol. Kita bisa saja berkata-kata paling benar. Bahkan kita pun merasa diri kita benar. Kita bisa saja menghakimi orang, padahal di dalamnya kita lebih bejat daripada orang yang dihakimi. Bisa. Hidup ini adalah manipulatif, kata orang-orang di sosmed gitu ya. Hidup ini manipulatif, semuanya bisa tipu-tipu teman-teman. Teman-teman perlu disadari bahwa kita semua sebelumnya adalah orang-orang berdosa. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau kita melihat keberdosaan kita saat ini, berdosa banget gitu ya. Berdosa banget gitu. Kita nggak mungkin lebih baik daripada orang lain. Kita itu munafik kalau kita lihat di dalam segi keberdosaan. Kita semua adalah nothing, apalagi di mata Tuhan. Karena kita ada di dalam dosa. Kalau saya gambarkan, kita seperti diikat oleh dosa. Dan kita tidak bisa melepaskannya. Kita seperti diikat di dalam dosa. Kemanapun kita pergi, dosa itu selalu ada. Kita dibudak oleh dosa ketika kita berada di dalam dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan tetap berdosa. Tetapi Allah yang kita kenal di dalam Yesus itu sangat mengasihi kita. 1 Petrus 1 ayat 3-4 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada apa? Suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Bagi siapa? Bagi kamu. Ya, bagi kamu dan aku. Teman-teman sekalian, karena begitu besar kasih Tuhan, kita yang seperti kain kotor tadi, coba ada yang mengoleksi kain kotor habis orang melahirkan? Ada? Gak mungkin, langsung dibuang atau dicuci. Karena najis, teman-teman. Tetapi karena kasih Tuhan, Ia rela mengambil kita yang seperti di dalam dosa seperti itu. Ia rela mengambil kita, mengasihi kita, dan kita jadi anaknya. Teman-teman sekalian, sehingga benar kata satu penulis, sinner is no longer your true identity. Jadi pendosa bukan satu status kita yang sungguh-sungguh. Bukan status kita yang sungguh-sungguh lagi. Karena apa? Karena Kristus telah menebus kita, teman-teman semuanya. Amin. Karena Kristus telah menebus kita. Dan seharusnya kita bersyukur. Jadi status kita yang awalnya adalah berdosa, pendosa, bahkan apapun yang kita lakukan itu berdosa, tidak lagi berdosa. Status kita yang dahulu adalah bukan umat Allah, seperti yang kita baca tadi, bukan umat Allah, musuh Allah, diangkat jadi anak Allah. Teman-teman, kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, harusnya kita bersyukur ya. Harusnya kita bersyukur ya. Kita yang dimusuhi tiba-tiba diangkat, dijadikan anak oleh Tuhan. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Dosa bukan lagi status kita yang sesungguhnya. Karena kita ditebus Allah. Melainkan Allah memberikan status baru kepada kita, yaitu anaknya. Mungkin banyak yang berkata, aduh cuan tahu aku tetap berdosanya gitu ya. Biasa gitu anak-anak muda, aku tetap berdosanya, enggak mungkin lah Tuhan ampuni aku. Berdosa aja. Teman-teman sekalian, pengampunan itu sifatnya kekal, sejati. Sekali diampuni, tetap diampuni. Amin. Sekali diampuni, tetap diampuni. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayat 8 sampai 9. Yuk kita baca sama-sama ya. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9. 2, 3 ya. Akan tetapi yes. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Teman-teman, ayat 8 berkata apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Bahkan apa? Ketika kita masih berdosa. Teman-teman sekalian, Tuhan gak menuntut kita jadi sempurna baru diampuni. Enggak. Firman Tuhan bilang apa? Ketika kamu masih berdosa, kamu kukasih. Amin. Ada amin? Katakan kiri kanannya, kamu dikasihi Tuhan. Kita tetap dikasihi sekalipun kita berdosa. Kita tetap dikasihi teman-teman, sekalipun kita itu sering gagal. Kita tetap dikasihi sekalipun kita dianggap tidak baik oleh teman-teman kita, orang tua kita, mungkin sahabat kita. Kita tetap dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap dikasihi walaupun suara kita jelek, melayani Tuhan, pelayanan kita sering hancur, kita tetap dikasihi. Kita tetap dikasihi sekalipun kita jauh daripada kita menyenangkan Tuhan. Karena sifat pengampunan kasih Tuhan itu sempurna kepada kita. Kita tetap dikasihi teman-teman sekalian. Sifat Allah tentang kasih itu kekal adanya. Allah adalah kasih dan kasih adalah Allah. Inilah sifat Allah teman-teman semuanya. Allah adalah kasih, kasih adalah Allah.
belas kasih Allah itu berbeda dengan belas kasih manusia, ya kan? Belas kasih Allah itu berbeda dengan belas kasih manusia. Mungkin manusia mengampuni atau mengasihi itu ada batasnya. Mungkin hanya 3 kali. Sering kali ya kita dengar ya. Ku kasihi kau, ku ampuni kau walaupun kau berbuat salah. Aku kasih 3 kali kesempatan gitu ya. Sekali katanya. Wah, 2 kali kau kecewakan aku ya. Ini yang terakhir ya, jangan kau kecewakan lagi. Ya kan? Setelah dia berbuat terakhir mengecewakan orang itu, manusia itu apa? Ya udah, kita udah nggak ada hubungan lagi. Begitu kan? Bye bye gitu. Bye gitu ya. Bye bye. Tapi Tuhan mengasihi kita, bukan demikian. Belas kasih Allah berbeda. Ia tetap mengasihi kita. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Ketika kita masih berdosa. Karena Allah tahu nggak mungkin kita bisa hidup kudus sempurna. Makanya Kristus Yesus turun bahkan ketika kita masih berdosa. Dia mengampuni kita. Di atas kayu salib ia rela memberikan nyawanya bagi kamu dan saya. Lalu muncul pertanyaan lagi bagi kita. Ada nih perdebatan juga. Berarti kalau Kristus Yesus mengasihi kita, walaupun kita masih berdosa, boleh dong aku berbuat dosa. Gitu ya. Ini perdebatan yang istilahnya klasik ini di mahasiswa sekolah teologi. Berarti kalau Tuhan mengasihi aku berdosa, tetap diampuni. Boleh dong kita berbuat dosa terus. Enaklah dunia ini ya. Gitu ya. Banyak yang memikir gitu ya. Saya mendefinisikan atau mengilustrasikannya seperti ini. Ada mungkin manusia atau orang yang kita kenal itu sangat baik sama kita. Ada mungkinnya kita temui ya, sangat baik sama kita. Sangat baik. Apapun yang istilahnya kita lakukan, slow, sabar, menasihati begitu ya. Dia terus mengasihi kita. Satu kali mungkin kita punya hutang, terus dia bayarin. Kita punya masalah, dia kasih satu penguatan atau segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia selalu baik sama kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita masih sanggup menyakiti orang yang udah baik kali sama kita? Kira-kira dari sisi manusia sama manusia aja deh. Bisa. Kalau aku sih enggak sih. Dia udah baik. Kalaupun kita mau niat jahat, pasti dia udah baik. Aduh enggak usah lah, pasti enggak usah. Mungkin ada yang berkata demikian, bisa. Tapi kalau orang sudah baik kepada saya, kalau bisa kita tetap baik sama dia. Itu secara manusia aja ya. Enggak mungkin kita tega nyakitin dia. Enggak mungkin kita tega istilahnya menusuk dari belakang bahasa sekarang ya. Walaupun ada kesempatan mungkin kita ada wanti-wanti, tetapi itu manusia. Ya, itu manusia. Kalau kita kepada Allah, harusnya sih enggak tega setelah Tuhan sudah baik sama kita. Kecuali orang itu belum merasa sungguh-sungguh kalau istilahnya Yesus mengasihi dia. Mungkin dia bisa tetap istilahnya jahatin Yesus. Mungkin dia benar-benar bisa jahati orang, manusia tersebut. Karena dia merasa, biasa aja dia mengasihi. Tapi kalau kita udah merasakan, nih orang nih baik banget sama aku, kita merasakan, saya rasa gak mungkin kita istilahnya bisa mengkhianatinya, bisa menyakitinya balik. Saya rasa gak mungkin. Jadi udah ini ya, itu ilustrasi yang singkat. Tapi kalau ada diskusi nanti kita boleh lanjut. Teman-teman sekalian, itulah hari ini yang kita bahas, live with dignity, hidup yang bermartabat. Martabat seringkali itu martabat itu jarang sekali dipakai ya di dalam bahasa Indonesia. Mungkin di pejabat-pejabat mungkin ya, bermartabat begini-begini. Nah, martabat itu sebenarnya status diri, harga diri kita. Hidup yang istilahnya kita diberikan status gitu ya. Harga diri kita itu letaknya di mana. Jadi hidup kita
teman-teman, setelah kita membahas hidup kita, harga diri kita itu terletak dan diberikan oleh Kristus sebagai manusia baru, sebagai anak Allah. Dulu yang kita adalah musuh Allah, kita yang selalu dibenci Allah, sekarang kita jadi anak Allah. Harga diri kita adalah anak Allah. Katakan kiri kanan dulu, udah mulai ngantuk nih. Katakan kiri kanan, kita adalah anak Allah. Ya, kita adalah anak Allah. Dignity atau martabat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat Allah, bukan lagi musuh Allah, teman-teman. Dan 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, kita dikatakan apa? Status kita juga diberikan apa di dalam perikop ini? Kita, ya kamu dan kita adalah bangsa yang terpilih. Kalau kita lihat atau saya pelajari, kita adalah bangsa yang terpilih. Genos itu artinya umat atau orang atau generasi atau people. Maksudnya adalah Petrus ingin mengkontraskan. Jadi di pasal 1 tadi ada perbuatan orang-orang yang di luar kekudusan Tuhan. Dan di pasal ini Petrus ingin mengkontraskan. Ini ada orang-orang yang tidak kudus, tetapi kamu sekarang telah dikuduskan. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah spesial. Kira-kira ada nggak bedanya spesial sama enggak? Pasti ada. Contoh nasi goreng spesial sama nasi goreng telur. Beda kan? Beda kan? Pasti ada udangnya, mungkin ada acarnya pasti wajar lah ya. Mungkin ada udangnya, ada dan sebagainya, mungkin ada racikan bumbu, pasti spesial. Dan ini kita adalah God's nation. Kita adalah umat, bangsa, orang yang terpilih. Orang yang spesial di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita adalah imamat yang rajani. Orang yang mendapatkan satu kehormatan karena kita adalah hamba yang memiliki hubungan secara rohani dengan Kristus yang adalah raja. Jadi kita adalah hamba, tetapi kita punya connect dengan raja, dengan Yesus. Sebagai anggota kerajaan yang diangkat, seharusnya kita tidak berada di posisi seperti di luar kerajaan lagi. Betul ya? Hidup di dalam kerajaan, kita udah hidup di dalam kerajaan, sekalipun kita hamba. Apakah mungkin kita hidup seperti di luar kerajaan lagi? Nggak mungkin. Dan ini harus kita renungkan. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah orang yang mendapatkan satu kedudukan di dalam kerajaan. Meskipun kita hamba, teman-teman sekalian. Seharusnya kita tidak lagi hidup seperti orang di luar kerajaan. Ini dalam gambaran rohani. Kita nggak mungkin lagi hidup tidak kudus seperti orang-orang di luar kerajaan surga. Pasti kita hidup di dalam kekudusan. Untuk itulah disebutkan juga bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Karena kita hidup di dalam kerajaan, kita yang dahulunya musuh, tiba-tiba diangkat jadi anak Allah, jadi hamba Allah, ditaruh di dalam kerajaan surga. Dan seharusnya kita hidup dalam pola pikir kerajaan surga, di dalam kekudusan, di dalam satu pandangan kerajaan. Teman-teman sekalian, semua orang Kristen, siapapun itu, kita adalah bangsa yang kudus, yang selaras perilaku dan kebiasaannya. Kita dikhususkan oleh Allah karena kita warga kerajaan Allah. Allah mengangkat kita menjadi anggota kerajaannya, bangsa kepunyaannya, imamat yang rajani, bukan sebuah iseng-iseng doang. Ya udahlah, aku iseng, kasihan aku, yaudah nih angkat gitu ya. Nih aku suka sama dia nih, angkat. Enggak gitu. Tuhan bukan iseng-iseng, tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan, ya. Tuhan pasti punya maksud dan tujuan, bahkan ketika kita menjadi orang percaya. Amin. Pasti ada. Itulah kita bahas hari ini. Kita yang udah tahu kita yang udah tahu harga diri kita di dalam Kristus, mari kita hidup di dalam keberhargaan itu yang Tuhan sudah kasih ya. Supaya apa? Ayat 9 tadi udah jelas. Supaya apa? Yuk kita baca ya. Supaya apa? Supaya kamu
memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberitakan perbuatan yang besar. Perbuatan apa? Kristus. Kalau kita sekarang, Kristus yang telah mati bagi semua orang. Injil. Tugas kita sebagai orang percaya, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih adalah apa? Untuk memberitakan Injil. Ada amin? Udah ngantuk? Ada amin? Ya. Untuk apa? Memberitakan perbuatan yang besar atau memberitakan Injil. Itulah gunanya kita diselamatkan. Itulah gunanya kita sebagai orang percaya, memberitakan Injil supaya apa? Orang lain juga berada di dalam keselamatan, diselamatkan oleh Allah. Bukan untuk berdosa lagi dan lagi ya teman-teman ya. Kita ditebus bukan untuk berdosa lagi dan lagi. Kita ditebus bukan untuk tidak berbeda, tidak berubah, tetap aja di dalam dosa, bukan. Kita orang percaya bukannya dituntut untuk kudus sempurna, bukan. Tetapi kita yang ditebus oleh Allah harus bisa mengetahui mana yang akan menjadi batu sandungan dan mana yang tidak. Mana yang bisa membawa orang kepada Kristus, mana yang tidak. Bukan dituntut menjadi sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Cuman rokok yang sempurna gitu ya. Ya kan? Cuma rokok yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Teman-teman sekalian, inilah tanda bagi kita sebagai orang yang diselamatkan adalah mengalami perubahan dan mau merespon untuk diubahkan. Bukan hidup lagi di dalam dosa, bukan hidup lagi di dalam ego, gengsi, bukan. Bukan lagi dasar itu yang menjadi tujuan hidup kita, bukan ego, bukan lagi ya pokoknya aku enak, bukan lagi. Melainkan apa? Mau diubahkan oleh Kristus, dan otomatis kita akan memberitakan perbuatannya yang besar, perbuatan Allah yang besar di dalam hidup kita, dan akan terbukti di dalam perubahan karakter, perubahan pola pikir kita, dan pola sikap kita. Yang terbukti apa? Bersama-sama dengan orang-orang sekitar. Karena sangat kurang ajar teman-teman, sangat kurang ajar jika kita udah sangat dikasihi Tuhan, bahkan nyawanya dikasih, tetapi respon kita itu tetap menyakiti Tuhan. Sangat kurang ajar bukan? Menjadi perenungan bagi kita semua, teman-teman sekalian. Hidup kita apakah mau seperti itu aja? Atau mau diubahkan oleh Tuhan dari pola pikir, sikap, dan karakter sesuai dengan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, thank you, hari ini kami boleh belajar bagaimana kami hidup dengan martabat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan seharusnya kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mungkin di dalam perjalanan hidup kami sering kali mengecewakan Tuhan. Namun ya Tuhan, biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan selalu mengingatkan bagaimana kami menjadi berkat, bagaimana kami memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, supaya orang lain boleh mengenal Tuhan, supaya orang lain diselamatkan. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang di tempat ini, biarlah mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa yang lain, supaya mereka boleh mengenal Tuhan, karena kami adalah rekan kerja Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita menutup ibadah kita dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang terbukti di atas kayu salib, kekuatan serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selamanya.